Yang kedua, hukum alamiah. Hukum alamiah Allah yaitu mengatur hubungan lahiriah manusia dengan Gusti Allah yang berkaitan dengan rukun Islam. Yang ketiga, ada hukum khuluqiyah yaitu mengatur perilaku normal manusia dalam kehidupan baik individual maupun makhluk sosial. Lalu pengertian as-sunnah dan ahadis akan disampaikan dengan saudari Mbak Ainun. Silakan Mbak Ainun. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tri Ainunisa. Saya ingin menyampaikan, saya ingin menjelaskan tentang pengertian. Mas, boleh di ini slide-nya? Pengertian al-hadis. Mas Hasbi. Ya. Slide-nya minta ditampilin lagi, Mas. Apa Pak? Presentasinya minta ditampilin lagi. PowerPoint-nya, Mas. PowerPoint-nya. Gimana ya? Ntar lupa. Tadi gimana Pak carangannya? Atau enggak biar nggak repot boleh di-share di grup aja, grup Ekonomi Syariah 2001 biar saya buka langsung di sini. Iya. Bayu, tolong share. Bentar ya. Ya. Kok. Tadi ya bisa dilanjut silakan. Ya, baiklah. Saya akan menjelaskan pengertian tentang hadis. Pengertian tentang hadis itu menegaskan ketentuan ketentuan terdapat dalam Al-Quran. Terus Al-Hadis sendiri sebagai penjelasan isi Al-Quran. Terus As-Sunnah sebagai hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai hukum Islam, maka kaum muslimin akan mengalami kesulitan, yaitu diantaranya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dalam menjelaskan sholat, apabila menghadapi masalah kehidupan, peranan penting al-hadis itu tadi sudah dijelaskan. Terus hubungan as-sunnah dengan Al-Quran itu satu, menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, itu bayan. Terus ada satu lagi, takrir itu memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Bayan, tafsir atau taudi itu menjelaskan maksud ayat Al-Quran. Pengertian selanjutnya ada istihad itu akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Pada Mbak Ayu waktu dia tempat kami persilakan.
Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan ijtihad. Ijtihad itu berarti mencurahkan tenaga dan pikiran. Kalau menurut istilah, adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Ijtihad itu sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, maka ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Di sini ada syarat-syarat ijtihad sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarik atau sejarah. Yang ketiga, mengenal cara mengistinbatkan hukum dan melakukan kias. Yang keempat, memiliki akhlakul karimah. Ijma. Di sini macam-macam ijtihad dalam syariat Islam itu yang pertama ada ijma. Ijma secara bahasa artinya sepakat, setuju, dan sependapat. Secara istilah, kebetulan pendapat ahli, ijtihad umat Nabi Muhammad SAW, hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Yang kedua itu adalah kias. Secara bahasa, kias itu adalah mengukur atau menyamakan. Dan secara istilah adalah sesuatu upaya untuk membandingkan sesuatu perkara dengan perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Ya, terima kasih, Pak. Ya Pak, sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya pada malam hari ini. Kelompok kedua sangat simpel sekali ya. Mungkin selanjutnya kita buka untuk sesi diskusi tanya jawab terkait pokok pembahasan pada materi ini. Waktu dan tempat kita persilakan. Silakan teman-teman. Ya, silakan mungkin ada yang bertanya atau ingin menambahkan dari apa yang telah teman-teman kita sampaikan. Silakan teman-teman. Ya, semuanya masih menutup kamera ya. Sepertinya sudah pada ngantuk. Silakan. Ada pertanyaan dari apa yang teman kita presentasikan berkaitan dengan sumber agama dan ajaran agama kita ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Ijtihad gitu. Iya, sudah dijelaskan. Mungkin dari apa yang telah mereka terangkan tadi atau sampaikan tadi, ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan, silakan teman-teman kita buka sesi diskusi. Ya, perjalanan. Ayo Mas Ferry, mau nanya nggak? Mas Rai? Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Mas Rai Sena, luar biasa. Semangat masih seperti suasana pagi di sana. Silakan, silakan.
dari aduh salah. Gimana Mas Roy? Ada pertanyaan? Atau yang lainnya silakan. Ya benar, sepertinya sudah pada ngantuk ya. Kalau Ya. saya Pak izin bertanya Pak Oh ya silakan. Akhirnya. kepada Bapak Dr. Andes Sarawaidi Pak. Dokter, Kalau Bapak Dokter Saro Edi bukan Dokter Andes Mas. kalau kias itu seperti para ulama ya Pak. Kias itu yang bikinnya para ulama apa gimana tuh Pak? Jawab Dan. Ya, kias ya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin menjawab dari pertanyaan dari teman kita tadi, silakan. Kias itu yang buat siapa sih gitu? Para ulama atau siapa gitu? Simple ya sebenarnya jawabannya ya. Nah, kalau pengen di ini kias itu ya dari apa namanya? Persamaan yang sudah ditetapkan oleh para ulama gitu. Ya, mungkin jawab simpelnya gitu, Mas. Dikiaskan gitu. Seperti eh, hukum apa nama contohnya? Ada yang tahu contoh hukum kias gitu? Silakan teman-teman. Untuk hukum kias adalah babi berubah. Ya, kurang jelas tadi Mas Lutfi, silakan. Atau Mas Ruslan ya. Ya, halo. Ada tadi yang ragu-ragu menjawabnya. Sinyalnya putus-putus Mas. Bentar. Iya. Mas Lutfi Aji, tadi ingin menjawab sepertinya. Silakan Mas Lutfi. Seperti apa nih contoh kias ini gitu? Ya, teman-teman semuanya, jika ada pendapat kalian ataupun apa kalian mengetahuinya, silakan Ya, halo Pak Adam. disampaikan. Oh ya, silakan Mas Lutfi. Iya, jadi salah satu contoh kias itu seperti, maaf Pak ya, agak jorok ini ya, Ya, silakan. seperti istinya memakai batu atau tisu kalau tidak ada air gitu Pak. Terima kasih. Ya, benar sekali ya jawabannya Mas Lutfi tadi. Kias itu yang disamakan gitu, hukum yang disamakan dalam hukum fikih gitu ya teman-teman semuanya. Seperti hukum ketika kita dalam kondisi tidak ada air gitu. Hukum kondisi tidak ada air, jadi dikiaskanlah air itu seperti hukum apa namanya tadi beristinja dengan batu ataupun yang lainnya gitu, sama dengan bertayamum gitu. Mungkin itu jawabannya Mas Reisena. Yang pasti hukum kias itu berasal dari pendalaman daripada ulama-ulama kita sehingga berani mengeluarkan atau mengkiaskan terkait hukum tersebut ya. Ya. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Silakan teman-teman yang lainnya. Pak Ustadz Lutfi ini mau nanya Dan. Oh iya Mas Lutfi mau nanya, silakan. Pak Adam, saya mau nanya tentang bagaimana kiasan dalam berpuasa. Belum, nggak jelas pertanyaannya, silakan diulang. Pertanyaannya adalah bagaimana contohnya cara berkias dalam berpuasa. Bagaimana Contoh kias dalam puasa. pertanyaannya itu?
bagaimana contoh berkias dalam berpuasa gitu ya. Ya, silakan teman-teman sebelum dijawab mungkin ada yang ingin menjawab ya. Silakan teman-teman. Saya pikir banyak di antara kita yang tahu ini, silakan. Halo, yang lainnya silakan Mas Ruslan, Haikal mungkin. Halo. Ya, sebenarnya kias. Oh ya, silakan Pak. Yang lainnya silakan, mungkin ada yang ingin menjawab. Menurut Mas Lutfi itu, Pak Adam, maaf, Ya, silakan Mas Ray. ya dalam arti apa ya? Lanjutkan aja Pak Adam, mohon maaf. Ya. Sebelum kita masuk dari pertanyaan Mas Lutfi tadi, kita perlu memahami arti kias tersebut. Ya. Ada yang ingin menjawab ini, jangan pertanyaannya. Arti dari kias tersebut gitu dulu. Silakan. Wah, pada ngantuk semuanya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Saya belum wabarakatuh. paham Ustaz mengenai Apa pertanyaannya atau gimana? apa hukum kias yang kita bahas. Kami mohon pemaparan lebih lanjutnya karena mungkin banyak yang belum paham juga. Baik. Terima kasih Mas Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perhatikan dari tadi, saya nggak tahu apa pengaruh capek setelah bekerja atau pilihan jam belajarnya yang kurang tepat sehingga teman-teman sudah lelah, ngantuk dan tidak sempat untuk menghidupkan suasana diskusi. Tapi saya perlu maklumi karena memang pekerjaan yang kalian lakukan cukup berat terkait dengan sumber hukum Islam. Sebelum saya nanti jawab yang Mas Lutfi. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 3, tapi yang utama adalah 2. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Al-Quran menjadi salah satu sumber yang utama dalam pengambilan hukum dan aturan-aturan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Islam. Kenapa kemudian Al-Quran menjadi sumber yang utama? Karena di dalam Al-Quranlah terdapat petunjuk, pembeda, dan lain sebagainya sebagai salah satu takaran terhadap kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah al-hadis atau sunnah. Hadis adalah perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kemudian pada zamannya Rasulullah tidak ada, ketika kemudian
Rasulullah tidak bisa langsung menjawab sendiri dengan perkataan maupun dengan tindakannya, Rasulullah sudah mengisyaratkan melalui sebuah dialog antara dia dengan Mu'adz bin Hambal. Ya Mu'adz, apabila kamu dapati satu perkara, maka di mana kamu akan mengambil rujukannya? Mu'adz kemudian menjawab di dalam Al-Quran. Dan apabila di dalam Al-Quran tidak ada, kemana rujukan yang kamu gunakan untuk menghukumi suatu perkara? Mu'adz menjawab, as-sunnah. Kata Rasulullah, ketika di as-sunnah tidak ada, kemana kamu akan lakukan? Pengambilan rujukan satu perkara yang kamu hadapi. Kemudian Mu'adz menjawab ijtihad. Ijtihad ini kemudian berkembang di kalangan ahli sunnah wal jamaah dengan dikenal dengan ijma dan qiyas. Ijma adalah kumpulan perkara yang dihukumi. Kemudian qiyas adalah parameter yang digunakan dalam menghukumi suatu perkara. Nah, parameternya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Lutfi tadi bertanya, bagaimana qiyas di puasa? Sampai sekarang, sumber yang menyatakan bahwa puasa dibatasi menjadi 1 bulan atau 30 hari, ini masih banyak kalangan ulama kemudian berbeda pendapat. Ada yang merujuk pada dalil Al-Quran maupun merujuk pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ketika Rasulullah tidak ada, mereka merujuk pada ketetapan yang dilakukan oleh para sahabat. Maka kemudian dalam menghukumi satu perkara tersebut, para ulama kemudian mengkiaskan kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dipikirkan, diijtihadkan oleh para sahabat dengan mengambil 30 hari dilengkapi, kemudian ada yang sesuai dengan hilal, artinya dari pandangan purnama itu kira-kira sudah masuk pada bulan Ramadan atau belum. Nah, ini menjadi sebuah parameter yang digunakan untuk menghukum. Parameternya adalah pernyataan Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh sahabat. Ketika kemudian tafsir Al-Quran tidak menjabarkan secara jelas. Untuk as-sunnah, banyak ulama yang kemudian ketika pada masa Ali bin Abi Thalib muncul banyak hadis-hadis yang dhaif. Maka kemudian para ulama menetapkan syarat kesahihan suatu hadis terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada sanad, kemudian ada matan, kemudian ada perawi. Nah, apabila hadisnya tidak ada sanadnya, kemudian matannya tidak jelas, silsilahnya, perawinya tidak teruji, maka kemudian hadis itu dikatakan sebagai dhaif. Nah, hadis yang persyaratannya terdiri dari sanad, matan, dan perawi itu contohnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah sanad. Matanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma faridatan ala kulli muslimin. Ini menjadi matan. Kemudian perawinya Abu Hurairah misalnya, atau Rawahul Muslim. Rawahul Muslim dan Abu Hurairah ini menjadi salah satu perawi yang ditetapkan sebagai perawi-perawi yang teruji keahliannya dalam memetakan hadis dhaif dan hadis sahih.
atau Bukhari Muslim. Ini menjadi salah satu rujukan di dalam pengambilan sunnah. Kenapa kemudian harus ada persyaratan 3 tadi? Seperti tadi yang saya paparkan di awal, di zaman Ali bin Abi Thalib, bahkan di zaman Utsman sudah mulai muncul khilafiyah, kemudian sudah muncul sekte-sekte di dalam Islam, sebagaimana riwayat Rasulullah akan terpecah umat menjadi 73 golongan, yang selamat hanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini menjadi sebuah ketetapan di dalam pengambilan suatu perkara berdasarkan al-hadis. Sementara di Al-Quran kita sepakati tidak ada perbedaan para ulama. Kalau toh kemudian sekarang Al-Quran menjadi salah satu alat Islamilogi yang dilakukan oleh para orientalis seperti Saifuddin, kemudian menghukumi satu perkara dengan dalil-dalil Al-Quran yang tidak benar, bahkan dipelintir ayat-ayat dalam Al-Quran sesuai dengan kepentingannya, ini menjadi salah satu keprihatinan kita, di mana para murtadin itu dalam rangka menginjili umat Islam untuk menjadi murtadin dengan menyampaikan sebuah ayat yang penting najannya bahasa Arab, kemudian bacaannya tartil, makhrajil hurufnya jelas, orang awam akan percaya bahwa apa yang disampaikan Saifuddin Ibrahim itu menjadi sebuah firman sebagaimana Al-Quran. Padahal itu hanya pelintiran-pelintiran saja. Oleh sebab itu saya berharap teman-teman di ekonomi syariah dalam pengambilan satu perkara terkait dengan ekonomi, maka rujuklah pada Al-Quran sampai dipelajari arti dan tafsirnya secara jelas. Jangan sampai kemudian karena kita tidak paham terhadap tafsir maupun arti di dalam Al-Quran, kata-kata yang kemudian menyesatkan dianggapnya benar. Ini menjadi salah satu knowledge kita agar kita tidak terdolimi oleh diri kita sendiri. Wa may yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Barang siapa bersyukur, maka dia harus mensyukuri dirinya sendiri dengan apa? Memanfaatkan sebenar-benarnya pengetahuan dengan kedalaman hati dan keyakinan kita. Nah, keyakinan tidak cukup kalau tidak dengan pengetahuan. Seperti hanya misalnya kita meyakini Al-Quran itu sebagai keimanan kita tanpa kita menggunakan pengetahuan untuk menerjemahkan atau menafsirkan, kita bisa salah keyakinan kita tersebut. Jangan sampai kemudian kita bisa diserang oleh para murtadin yang orientalis untuk menyesatkan ajaran kita. Ataupun misalnya kita bisa tersesatkan oleh hadis-hadis yang datangnya dari Syiah yang tidak ada sanadnya, tidak jelas matanya, maupun tidak ada perawi yang bisa didukung kebenarannya. Ataupun dengan ijtihad yang membabi buta. Ijtihad yang membabi buta biasanya digunakan kepada orang-orang yang taklid, yang percaya buta. Ketika kemudian dalil dari kiasnya itu pesannya Arab, dipahami bahwa ismanya benar. Tapi di dalam kiasnya parameter yang digunakannya salah. Dia tidak menggunakan parameter Al-Quran. Dia tidak pernah menggunakan parameter Al-Hadis. Dia hanya menggunakan dalil akli semata. Maka itu menjadi salah satu tindakan yang sembrono menurut saya. Dan ini merugikan kita sendiri dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak ada rujukannya. Tadi sudah benar, kias itu produk
produsennya adalah ijma. Bahan mentahnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Di zaman sekarang banyak perkara-perkara yang harus kita hukumi sesuai dengan hukum Islam. Misalnya KB. KB itu juga pada zaman Rasulullah tidak ada. Dan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Maka kemudian perlu ditafsirkan dengan pendekatan-pendekatan ayat maupun as-sunnah yang Rasulullah contohkan kepada kita. Kalau semuanya dipandang di dalam Al-Quran dan as-sunnah tidak ada, apa yang kita gunakan hari ini semuanya bid'ah. Misalnya kita makan dengan sendok, itu sudah bid'ah. Maka perlu adanya sebuah kias, parameter. Yang kias itu kemudian disepakati menjadi hukum Islam, itu menjadi ijma. Ijma itu kesepakatan yang dihukumi perkara baru. Karena perkara-perkara zaman Rasulullah itu tidak ada misalnya KB maupun garpu. Dan ini menjadi salah satu telaah kita terhadap pengambilan hukum Islam. Jangan sampai kemudian karena kita istihad dan metodologinya kebarat-baratan, kita menghukumi perkara Islam tidak merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tetap bahwa kias itu adalah parameter. Parameternya untuk menghukumi suatu perkara. Parameternya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Dan saya pikir tadi penjelasan saya sekaligus sudah menjawab pertanyaan dari Lutfi. Saya pikir ini tambahan saya. Barangkali ada pertanyaan lagi. Kita masih buka ya Pak Adam, apa sudah habis waktunya? Halo Pak Adam. Masih ada sekitar 6 menit lagi, Pak. Oke, ada lagi, kalau enggak kita sesi foto. Saya juga ngajar tadi habis maghrib sampai sekarang belum selesai teman-teman. Tadi saya habis ngajar S2 jam 8 lebih dikit langsung ngajar kalian juga. Ya, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya teman-teman semuanya. Mungkin kita masuk ke sesi dokumentasi ya. Silakan teman-teman, videonya dibuka ya. Ya. Baik, saya mulai. Satu, ya sudah buka semuanya. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Ya, bagaimana teman-teman tadi di awal? Apakah karena penempatan waktunya sehingga teman-teman merasa udah waktunya istirahat ini sebenarnya gitu ya? Ya, atau gimana teman-teman? Mungkin bisa nanti di Japri atau gimana untuk kita pertimbangkan atau kita ini. Begitu Pak Dokter? Iya, silakan. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Mohon maaf, terima kasih juga yang sudah presentasi ya. Yang untuk minggu depan mohon presentasinya lebih dipersiapkan lagi dan kesiapannya juga ya. Saya harap walaupun jam-jam istirahat sebenarnya teman-teman saya harap tetap pada fokus ataupun tetap semangat ya untuk melakukan perkuliahan ini. Mungkin itu saja teman-teman. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan atau salah dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Halo, halo. Dari Ya, Yasinan men ge. apa? Yasinan. Bikin itu apa? Bikin iuran. Bikin iuran, Asli. bikin iuran buat bank. Ya Kak, himpun dana untuk takziah. Bendahara siapa Mas? Bendahara Mas? Bendahara saya. Rohit biasanya. Mas Rohit. Jangan Mas Rai habis nanti. Itu nggak banyak. Bendahara saya. Mas Rai, siap tuh Mas Rai, Mas Ferry. Ya. Cewek aja, cewek. Habis. Cewek. Asyik, Lewat rekening aja Mas Rai, lewat rekening. Biar gampang. Tadi Jasbi grup. Gimana Mas Umar? Pakai template aja Mas Ferry, maksudnya di apa? Pakai pengumuman lewat WA, nanti dicantumin rekeningnya Mas Rai biar langsung ya. Udah ada tadi. Dana Gimana? masuk dana. Apa mau pas ketemu aja? Ketemu mah ketemu ya? Ya, ketemu. Cewek aja tuh rekeningnya sok dicantumin di grup. Siapa aja sok yang mau ngumpulin. Nih, Banana. Yang sering ke ATM siapa? Mbak Nona. Mbak Citra. Mas sering ke ATM. Siapa lagi? ini kita ke Majalengka weh. Gaskeun ke rumahnya. Baik. Oh iya. Kumpulkan duit. Baik. Kenapa? Lagi makan nasi goreng ya? Nasi goreng. Nah, nanti di grup aja ya, diumumin di grup. Mbak Intan tuh, ayo siapa yang mau kumpulin uangnya? Farida, benar. Asbi. Yang mau ngumpulin cantumin rekeningnya di grup ya. Nanti teman-teman transfer atau gimana gitu. Iya, transfer aja transfer. Kampungnya di mana Mas Rai? Apa kampungnya Mas Ade di mana? Di Majalengka. Deket ah? Deket jauh? Ini di Pulau Semut. Tuh Mbak Is, bikin itu rekeningnya ditaruh di grup ya. Ya itu tandanya iya katanya siap Mas Ferry, udah siap. Ya nanti WA Mas Ade minta rekeningnya. Ini dari teman-teman gitu. Kita mulu. Gila, tawa gila. Udah ya, nanti dilanjut di grup ya. Lucu Mas. Lihat Mas Ferry lucu deh. Selamat beristirahat semuanya. Enggak. Udah ya, udah Lip. Selamat malam. Yo, Assalamualaikum. Anjir. Mana nasi goreng? Ibu tadi tuh bukan beli nasi goreng. Jadi saya nanya.
Lapar nasi goreng Ya Allah, Nasi goreng ya Mas Rahmat ya? oh Mas Rai. Ya, pengen nasi goreng nih. Telepon Pak tuh. Di blok aja nih blok. Aduh, wah. Terus katanya udah kiriman nggak tahu kemana tuh.